Banyaknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kendal menuju lahan perumahan mendapat sorotan dari HKTI. Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang mengancam ketahanan pangan daerah. Maraknya pembangunan perumahan di Kendal kini menimbulkan kekhawatiran terkait penyempitnya lahan produktif pertanian. Lahan yang dulunya menghasilkan padi hingga 10 ton per hektarnya, seperti di Kelurahan Jetis, telah dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman. Pengalihan ini dinilai tidak melalui prosedur yang tepat. Sesuai Perda, setiap 1 hektar lahan hijau yang dialihfungsikan harus diganti dengan 5 hektar lahan serupa di tempat lain. Namun nyatanya dalam praktiknya, aturan ini tidak dilaksanakan. Kalau pemerintah langkahnya harus sesuai dengan perda yang kita sepakati dan kita sahkan. Jadi kita kan sudah punya perda yang mengatur tentang sawah berkelanjutan atau sawah lestari. Itu harusnya seperti itu. Kita baca dari wilayah tersebut memang untuk perumahan atau memang itu untuk tempat persawahan. Padahal kalau dilihat di situ harusnya pasnya untuk persawahan ada 2 fungsi. Yang pertama adalah menghasilkan pangan yang tadi kami sampaikan cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau wayah banjir itu bisa untuk tangkapan air banjir. Sehingga kalau itu nanti dibuat rumah semua, otomatis yang tadinya untuk nyimpan air hujan itu akan diuruk tanah, sehingga air hujannya nanti akan ke kampung-kampung, pasti itu menjadi banjirnya lebih parah di kampung. Kondisi ini membuat pertanian merasa terdesak. Tak hanya kehilangan sumber daya penghasilan, mereka juga menghadapi risiko pencemaran limbah rumah tangga dari perumahan yang berdekatan dengan sawah yang masih aktif. Ya, biasanya kan mas, itu kan maksudnya tadi kan arep betangsal. Nah, tapi kan nyatane kuwi karena iki bagi-bagi carane karo apa jenenge tanah tiang kathah kok dene malah jumlah di Sadir ya, Mas. Oh, akhirnya terus jadi perumahan. Akhirnya kan petani kalau seperti ini kan lahan pertaniannya habis, Pak. Ini susah, Pak. Jadi tegel-tegel kaki perumahan, berikut perumahan, bikin perumahan. Padahal nanti kalau sudah ada perumahan, mungkin tanaman itu sudah nggak subur lagi karena banyak limbah rumah tangga ya. Rumah tangga ya, Mas. Perang untuk nih ya, Pak ya. Oke lah, nak saged. Jadi sebetulnya rusak ke wetengene, Mas. Nggih. Pak. Pemerintah daerah mengaku akan melakukan pengecekan. Namun sorotan publik semakin mengerucut pada kebijakan tata ruang yang longgar dan berisiko tinggi. Konflik agraria ini kan bagian dari konflik agraria ini, termasuk administrasi agraria di dalamnya memang menjadi salah satu problem di Kabupaten Kendal. Imbas dari jalan tol misalkan di Sumber Sari, ketika waktu itu jadi daerah yang terakhir kan, itu kan juga masyarakatnya kan akhirnya siap akan pindah karena tergusur oleh jalan tol, tapi kan juga di situ lokasinya masih sawah. Nah, ini harus problem-problem seperti ini harus dipecahkan. Nah, ini kan, tapi beda dengan orang yang sengaja bikin perumahan gitu. Orang bikin perumahan dari sawah, dari lahan yang tidak sesuai tata ruang. Beda dengan itu. Jadi kita nanti akan bagi, ada yang memang karena mereka terpaksa karena ada proyek nasional, sudah janjikan bahwa boleh kemudian membangun di lahan hijau yang nantinya akan dirubah menjadi itu kan konflik masyarakat di situ. Nah, yang seperti ini malah yang akan kita bantu. Tapi kalau yang perumahan, tapi kita juga akan lihat juga kebutuhan perumahan kita juga masih tinggi. Kita akan cek itu prosesnya bagaimana. Karena harus merubah RT RW itu punya konsekuensi hukum, sehingga nanti akan kita coba cek di mana, daerah mana. Kita juga nanti akan lihat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan ini kan jadi persoalan problem bagi kita. Apabila alih fungsi lahan pertanian terus berkelanjutan tanpa kendali, maka ketahanan pangan akan tergerus dan masa depan pertanian di Kendal terancam hilang selamanya.